Hai teman-teman, selamat datang di kelas akuntansi bersama saya, Salsabila Ramadhani Hasri. Hari ini kita akan membahas topik yang menjadi fondasi utama dalam dunia akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi. Yuk, kita kupas tuntas supaya akuntansi tidak lagi dianggap sulit, tetapi menarik. Teman-teman tahu nggak? Semua transaksi dalam akuntansi itu selalu berhubungan dengan sebuah rumus dasar yang disebut persamaan dasar akuntansi. Persamaannya yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kalau teman-teman lihat, persamaan ini seperti timbangan yang selalu seimbang. Artinya, setiap kali ada perubahan pada satu sisi lainnya juga harus menyesuaikan. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam ya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan. Persamaan dasar akuntansi adalah cara untuk mencatat posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, dari rumus yang sudah saya jelaskan tadi, aset yang dimaksud adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti uang, gedung, kendaraan, atau perlengkapan. Kewajiban atau liabilitas yang dimaksud yaitu utang atau tanggungan yang harus dibayar perusahaan, misalnya hutang bank. Dan ekuitas yang dimaksud adalah pemilik dalam perusahaan, seperti modal awal atau laba yang belum dibagi. Bayangkan sebuah toko baju. Kalau pemilik toko membeli barang dengan menggunakan uang sendiri dan pinjaman bank, itu semua akan dicatat dalam persamaan dasar akuntansi ini. Sekarang, ayo kita belajar mengelompokkan transaksi ke dalam 3 unsur persamaan dasar. Nah, yang pertama ada aset. Contoh dari aset yaitu seperti uang kas, kendaraan, dan perlengkapan kantor. Tips untuk kita mengetahui bahwa itu adalah aset dengan melihat apa yang perusahaan miliki dan bisa digunakan untuk kegiatan operasional. Yang kedua, ada kewajiban. Contoh dari kewajiban itu seperti utang bank dan utang usaha. Tips untuk kita mengetahui bahwa hal tersebut termasuk ke dalam kewajiban, yaitu kewajiban adalah hal yang harus dibayar ke pihak lain. Yang ketiga, ada ekuitas. Nah, contoh dari ekuitas adalah modal awal pemilik dan laba usaha. Tips untuk kita mengetahui bahwa itu termasuk ke dalam ekuitas adalah dengan melihat hak pemilik terhadap aset setelah kewajiban dibayar. Misalnya, jika sebuah toko memiliki kas sebesar 50 juta, berarti aset yang dimiliki oleh toko tersebut sebesar 50 juta. Kemudian, toko berutang sebesar 20 juta. Berarti kewajiban yang dimiliki oleh toko itu sebesar 20 juta. Nah, sisanya yang 30 juta ini merupakan ekuitas pemilik perusahaan atau pemilik toko tersebut. Kita coba dengan mengerjakan transaksi ya. Nah, pada tanggal 1, pemilik menyetor uang tunai sebesar 10 juta sebagai modal. Berarti kas atau aset perusahaan bertambah sebesar 10 juta. Dan pada bagian ekuitas atau modal juga bertambah sebesar 10 juta. Pada tanggal 2, membeli perlengkapan seharga 2 juta secara tunai. Berarti aset atau kas perusahaan berkurang sebesar 2 juta. Tetapi aset pada bagian perlengkapan bertambah sebesar 2 juta. Nah, pada tanggal 3, meminjam uang sebesar 5 juta dari bank. Berarti aset atau kas bertambah sebesar 5 juta dan kewajiban perusahaan juga bertambah sebesar 5 juta. Mudah kan? Selama kita ingat persamaannya, semua akan terasa logis.
Nah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi. Ingat, inti dari akuntansi adalah menjaga keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Jangan lupa, setiap transaksi itu punya cerita, dan tugas kita adalah mencatat cerita itu dengan benar. Kalau ada pertanyaan, langsung ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar akuntansi, karena akuntansi itu asyik. Bye!